Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li-talibil ilmi bima yasna'u. Sadaqallah wa sadaqallah Rasulullah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ana naf'an bihi wa bi'umuri kitabih amin. Wa Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala annahu qila lahu bima wajadta subda qala bisalasati asya ra'aytul qawla muhisan wa laysa ma'i mu'nisun wa ra'aytul tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aytul jabal qadiyan wa laysa ma'i hujjatun. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepadanya, bima wajadta syuhda, dengan apa kau mendapatkan zuhud? Qala Nabi Ibrahim bin Adham berkata, bisa bahasa diasyarat dengan 3 macam. Wa'idul qabla muhisan wa laysa ma'i muhdisun. Aku melihat berada di kubur itu sunyi, sepi, tidak ada teman, dan aku tidak mempunyai teman orang yang menemani. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Aku melihat perjalanan yang sangat panjang dan aku belum memiliki bekal. Wa ra'aitul jabal qadiyan wa laysa ma'i hujjatun. Dan aku melihat Allah yang Maha Perkasa sebagai pemutus hukum, dan aku belum mempunyai hujjah, dalil, argumen, saksi yang dapat mendukung aku. Ini perkataan Sayyidina Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi salafi, yaitu tokoh ahli tasawuf dan termasuk dalam golongan tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup pada abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah. Dan Ibrahim bin Adham namanya adalah Ibrahim bin Adham Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur, dilahirkan di Balkho, Khurasan, wafat pada tahun 161 Hijriah. 161 Hijriah. Ini semasa dengan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah wafat tahun 1150 Hijriah. Bertepatan dengan wafat Abu Hanifah tahun 150 Hijriah, lahir Imam kita Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Ini hampir semasa dengan Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 180 Hijriah. Jadi dimasuk kelompok ulama tabi'in, dan di golongan pertama itu sahabat, golongan kedua adalah tabi'in, golongan ketiga tabi'in. Kata Ibrahim bin Adham bahwa annahu qila, dikatakan kepadanya, ada orang bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, bima wajadta subda, dengan apa kau mendapatkan zuhud? Apa itu zuhud? Wa zuhdu faqdu ala qalbika bil ma, la faqdun bil ma. Zuhud adalah tidak gandrung hati kamu terhadap dunia
bukan berarti tidak punya dunia. Tidak ambisius terhadap dunia, tidak terlalu cinta kepada dunia, bukan berarti tidak punya dunia. Dia punya dunia, karena kehidupan kita ini dalam dunia ini membutuhkan dunia. Dari kita baru lahir membutuhkan dunia. Nah, lahir di bidan, lahir di dukun, pakai duit. Rumah sakit pakai duit, apalagi pakai operasi sesar, berapa duit? Itu pakai duit. Kebutuhan sehari-hari, pakai duit. Ya, termasuk kita mau ibadah aja, mau sholat di antara sholat untuk aurat berarti kan pakai air, pakai baju, kan pakai duit. Pakai peci, beli, pakai duit. Pakai baju, pakai gamis, pakai duit. Pakai sejadah, pakai duit. Bangun masjid, pakai duit. Itu kehidupan dunia. Sampai kita mati perlu punya duit. Iya. Nah, ketika kita meninggal dunia, kemudian dimandiin, ambil, beli kain kapan, pakai duit. Di gondrong kalau mandi itu sudah senang. Kalau kain kapannya, gali kuburannya berapa itu? Kita bisa kan? Iya. Belum melatihnya. Melatih kalau di gondrong pakai apa? Ada duit. Kalau di daerah kemarin saya kelengkok ada jemaah bapaknya meninggal habis 75 juta. Begitu rumahnya meninggal habis 60 juta. Itu mau nggak mau? Iya. Belum dia tahlilannya. Tahlilan aja itu semalaman 20 juta ya. Iya, kalau sudah 5 nggak cukup tuh. Iya. Ya, kemarin saya tetangga di Dortmund meninggal dunia. Mau dikuburin itu hampir nggak jadi kuburin. Tapi dari kuburan ini berapa minta 5 juta. Tolak. Pas kebetulan KTP-nya KTP kampung. Iya, itu orang gondrong aja nggak terima. Minta 10 juta. Ada keluarga di gondrong. Ya, panitianya apa yang rajin kuburan itu nggak terima. Akhirnya dikumpulin kemarin di Jakarta Barat itu, karena kebetulan punya orang dalam. Cuma gue juga sedang. Jadi kalau kita mati nggak punya duit 50 juta nggak jadi mati. Ribet juga bahasa ini ya. Ini disebut. Jadi bukan nggak punya dunia. Yang nggak boleh itu gandrung terhadap dunia. Gandrung itu ada hati. Waktu anak kalau di baru nikah. Tidak bergantung hati kamu terhadap dunia. Disebut. Dunia bagi orang-orang yang subur itu nggak masuk ke dalam hati sedikit pun. Contoh, ada orang tersebut tidak merasa sedih hilangnya dunia, tidak terlalu bilang dengan datangnya dunia. Jadi artinya biasa-biasa aja. Dapat uang biasa-biasa aja, kehilangan uang biasa-biasa aja. Tidak sedih kehilangan uang, tidak terlalu gembira mendapatkan uang. Itu ciri orang yang bersyukur. Dunia biasa-biasa aja. Nah, kita ini berbisa. Kita ini rata-rata anak atau kalbinya. Anak atau kalbi di dunia. Hati kita kalau bergantung kepada sampai sholat itu mikirin dunia. Iya, banyak kita gitu. Mau tidur, yang
berpikir terakhir dunia. Bangun tidur belum apa-apa, gimana ya? Habis kopi, habis sarapan, makan nasi uduk. Begitu ditanya, gimana deh bos? Budak pala. Ayah. Padahal habis kopi, padahal habis makan nasi uduk. Berapa lagi? Ditanya gimana bos? Wah, budak pala. Ayah, saya bisa. Kapan mau bersyukurnya? Nah kita mah enak banget. Ya, tidur tenang, makan tenang, ngapain aja tenang. Kita mau main sama bini waya apa aja tenang kan? Gak ada yang ngaruh-ngaruh, gak ada yang coba naik kelas ini coba. Sudah orang kita. Sembayang kagak tenang, sembayang di mereka di Ismail, di sembayang malah tidur, tembak, dibom. Borong yang makan, borong-borongnya adik, dia susah, ada susah. Iya, kita masih kurang bersyukur pada segala-galanya oleh dikasih oleh Allah ada. Coba kalau kita perhatian juga kita bangun tidur, kan alhamdulillah banget. Bangun tidur, pertama kita bangun, kita bisa melek makan. Lalu kita bisa gerakin tangan, dua-duanya bisa kita gerakin. Kita bangun, kaki kita bisa jalanin. Begitu kita ngomong bersuara, masih bisa bersuara normal. Kan bersyukur. Makanya bacaan kita bangun tidur nggak panjang-panjang itu, pendek. Tapi ada lupa bacanya. Sampai mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pasnya ada yang baca yang teriak di masjid. Itu udah bangun nama itu sebaik ya. Ingat nih. Kan? Ini dia baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun alhamdulillah itu udah bangun. Tapi lumayan cari ya. Yang begitu jangan dialami. Kalau dialami masih berhenti. Simpel kan? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita mati ketika kita tidur. Sekarang kita bangun alhamdulillah. Kita bisa terakhir. Berapa banyak orang-orang begitu bangun tidur tangan dan bisa diterakhir. Iya, saya kemarin begini berat nih. Kalau apa itu begini kan dalam bisa kata. Iya, kadang-kadang ini jangan tangan saya sampai sekarang ya sakit nih. Kalau ini mati tuh, begini ketok aja nih. Aku ini yang bisa dibangun. Ini tangan yang kanan, sekarang masih. Kalau pada normal, ini bagus. Ini kan kita udah kelihatan kan? Kemudian itu mata melekat apa? Dulu kita balik kecil kalau mata melekat apa? Bisa dibuka. Ini dibuka mau kita pakai air minyak. Ya, kita jadi. Sekiranya itu kelihatan. Tuh, makanya kita mesti bersyukur kepada Allah. Ini, jadi faktor anak partikel zuhud tidak gantung terhadap dunia. Bukan berarti tidak punya dunia. Kita sekarang mesti punya dunia. Bagaimana caranya kita dapat menghasilkan dunia tapi dengan cara-cara yang legal, yang sah, yang halal, tidak dengan cara yang ilegal. Jangan korupsi, ya, jangan menipu, jangan melakukan rentenir atau riba atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan pengen instan, pengen cepat punya duit, artinya dengan cara-cara yang dilarang.
sampai apa dia kebun sawit dituyul. Ya ini kan riskan saja. Nah, itu tuyul katanya paling kuat 3,5 juta. Dan kalau sedang 5 juta, dia yang canggih 10 juta. Ya, murah. 3,5 juta kayak murah. Cuma kalau 3,5 juta yang teteh bini kita. Gak mau dia. Jadi jatah kita diambil dulu. Parah itu betul-betul sama setan. Saya ngepek, baru ngepek. Iya, itu karena saking pengen punya dunia, dan segala macam diharapkan. Nah ini kita bukan berarti tidak punya dunia. Kita mesti punya dunia. Banyak negara-negara Timur Tengah, kayak model Saudi Arabia diberikan kalau berlebihan dengan minyaknya, penghasilan yang sangat luar biasa, sehingga Masjidil Haram, Masjid Madinah itu ditanggulangi operasional oleh pemerintah. 8.000 karyawan. 8.000 itu karyawan itu yang membersihin masjid. Gajinya UMR, gajinya 4 jutaan, 4 juta 5 juta. Dan itu termasuk makan itu dapat itu. Ya, itu gaji dan itu baru untuk membersihin masjid Masjid Haram. Imamnya itu gajinya 60 juta sampai 100 juta. Imam Masjid Haram, imam Masjid Haram, imam kita berapa gajinya? Berapa? Makanya Imam Masjidil Haram, saya pernah ngobrol sama orang Mekah. Imam Masjidil Haram kalau sekarang jam 12 setengah jam sebelum itu dijemput di kawal sama polisi. Masuk pakai mobil, langsung masuk ke istana raja. Tahu-tahu dia ngomong ke tempat penginapan. Setengah jam sebelum ini dia sudah membaca ayat yang akan dibaca. Dan setiap imam itu didampingi oleh 10 imam cadangan. Tidak berbeda mengubah 10 sebagai itu bukan sebulan 100 juta itu baru gaji, belum tunjangan-tunjangannya. Makanya imam kamu nggak apa-apain, imam itu iya, dia ngapain? Baru itu cukup. Dan kalau imam kita sampai ngasih, makanya jangan heran imam kita waktu doang imam masih naik. Nanti kehilangan imam mulu. Perlu ya, jadi sekolah dunia. Perlu dunia. Sekarang nih, tentara Hamas kalau kayak dulu nggak punya senjata, sudah. Karena itu Hamas, Al-Qassam, Al-Sudin, Al-Qudus, apalagi banyak macamnya itu. Ada empat macam itu. Ya, organisasi ketentaraan Palestina. Itu dunianya cukup bisa tandingin Israel. Kalau nggak bisa tandingin, habis sudah. Makanya kan sampai saat ini Israel masih kekuatan. Ya katanya dipahami karena kagak bisa. Malah sekarang Hamas lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau kita baca update per hari itu Israel tidak pernah menang, selalu tertekan. Ya, karena apa? Dunia. Dan negara-negara sekitar termasuk Qatar, termasuk Turki. Nah itu mensuplai sumber senjata, masuk Mesir. Ini yang belum Arab Saudi. Tidak ada kita Indonesia sudah gini. Ya,
buatan Tuhan. Jadi perlu dunia. Tetapi yang tidak boleh jangan dan pun terhadap dunia. Jadi kedua itu kita lepas. Ya, jadi diri itu tidak sedih ketika kehilangan dunia, tidak terlalu hilang ketika dunia datang. Gitu. Jadi ada kata kehilangan, ya udah kita nggak usah sedih, nggak usah melamun, nggak usah pikirin, mengapa melamun aja? Burung mati. Ada, kenapa melamun aja? Ikan mati. Jadi kalau mati ikan masih. Kenapa itu bengong aja? Nah, punya duit hilang. Jadi ada anak kecil, duitnya hilang nih Pak. Nangis saja. Kenapa kau menangis? Duit saya hilang berapa? 5.000. Nih, abang kasih 10.000. Kan enak dia. Apa dia bilang? Ya, bagian setiap 5.000 hilang. Coba kalau dapat punya 15.000. Padahal Pak kalau kita hilang cari lagi. Itulah manusia. Sekarang kepada berlomba-lomba. Ada yang cara lagi berlomba-lomba, buat pusing sih mata nggak suara. Dan dua ini punya waktu ini dua. Pas begitu perhitungan karena dapat suara, nggak ada yang dicari, langsung stres. Banyak utang banyak teman-teman utang, berbayar, ada yang ada sortan. Tapi bayangannya kayak kelasnya. Kalau perhatikan di mana semua orang salaman, orang kampung atau siapa dewa, kan gitu. Itu bayangannya. Kayaknya jebol karena jadi utang banyak, akhirnya banyak pada jadi hidup. Makanya pemerintah Tangerang, Tangerang Kota, Tangsel, saya sudah nyiapin rumah sakit khusus buat orang-orang yang mati hilang. Nah, kata Ibrahim bin Adham, apa yang menjadikan Ibrahim menjadi orang yang bersyukur? Karena cerita Ibrahim bin Adham ini adalah seorang pangeran anak raja. Ketika dia apa kalau bukan itu dari berburu binatang dengan dikawal beberapa pasukannya. Ketika ia membawa roti di tas pangsa, itu dicuri oleh burung kala-kala rotinya. Dia heran, kok ini burung doyan roti? Biasanya burung itu makannya ikan atau binatang lain, tapi kalau akhirnya burung dikejar sampai ke puncak gunung dengan kudanya. Begitu ke puncak gunung, ternyata ia mendapatkan ada seseorang yang mengikat kaki dan tangannya. Langsung dia dekati, langsung dibuka tangannya, dibuka ikatannya, dan dia bertanya, wahai Tuhan, kenapa Tuhan ada di sini? Dijawab, saya ini seorang saudagar, saya dagang. Ketika melintas daerah sini, saya dicegat dengan perampok. Seluruh dagangan saya diambil dan saya dilemparkan di sini. Sehingga saya tidak bisa kemana-mana. Apa tangan ikat, kaki tangan ikat. Tetapi saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Setiap pagi dan sore ada burung yang datang kemari membawa sekelompok roti dan itu burung nyuapin ke mulutku. Burung nyuapin. Tiap pagi burung datang bawa roti nyuapin, sore nyuapin. Dan sudah beberapa hari itu
jangan berpikir ini burung dari mana, ini burung siapa. Lalu dengan pikirannya itu nyambung, ini adalah semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya, apa sih yang ada di hati kamu sehingga burung sampai menemani kamu? Saya hanya tawakal pada Allah. Saya yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang yang menata di muka bumi rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan sebanyak ayat-ayat lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Itu yang ada dari saya tawakal. Masa ya sih, saya ini makhluk Allah, dijamin, dilantarkan sampai mati. Saya yakin pasti dikasih makan Allah. Itulah kemudian Allah mengutus burung setiap pagi dan sore nyuapin aku. Itu tawakal karena yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan manusia. Yakin ya sudah sampai ke tahap makom marifat yang sangat tinggi. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, ditanya oleh Malaikat Jibril, "Hai Ibrahim, apakah ini hajat? Apakah kamu punya hajat? Butuh bantuan enggak?" Kata Jibril kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Kalau kepada kamu saya butuh. Saya butuh kepada Allah." Kata Nabi Ibrahim, "Kalau begitu," kata Jibril, "kalau begitu berdoa dong minta ke Allah." Kata Nabi Ibrahim, "Allah tahu keadaan saya. Kalau aku butuh berdoa." Ini ngomongnya Bapak tawakal kepada Allah sepenuh hati. Maka begitu Nabi Ibrahim menembak ke api berkobar-kobar besar, kata Allah, "Ya naru kuni baridan." Hei api, jadilah kamu adem. Wassalaman alaihi dan selamat buat Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim menembak, api udah adem. Tidak merasakan panas sedikit. Kenapa? Allah yang berkata kepada si api turun kepada Allah. Kalau kita jangan coba-coba. Itu api besar. Hei api, ya lalu dibakar. Makan masukin besar. Jangan kalau kita. Tapi doa ini yang dapat ijazah dari orang tua. Emak saya dapat dari gurunya. Itu nenek itu. Itu emak saya kalau ada orang habis kena bakar itu, sudah ada panas, kena air, kena minyak, goreng itu, bahkan berapa? Itu cuma minta minyak kelapa tuh, itu pakai aja tuh. Kuliah itu 3 kali, boleh sih. Besok aduh, umum, habis sekarang masih. Yang baik dari sini. Hubungan sama tempat itu apa? Apa dampak. Tahun merah ya. Itu banyak tahu bisu-bisu itu bisa itu. Udah belum pakai itu dong. Ya itu orang tua punya. Kalau sekarang mana tak pakai. Sekarang nggak bisa. Dan ini nih.
Jadi kita coba usahakan bahwa Allah Maha Segala-Galanya. Allah yang mengatur, Allah yang mengatur. Jangan bergantung kepada apapun, bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada benda, kepada makhluk, Allah akan melepaskan kita. Kalau kita bergantung kepada Allah akan membantu kita. Ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa pergi menanya kepada Allah, ya Allah, saya pergi. Apa yang saya lakukan supaya sembuh? Kata Allah, kamu cari daun kamu, tempelkan di diri kamu. Akhirnya Nabi Musa pergi cari daun, ditempelkan di diri, sembuh. Nah, waktu itu apa Nabi Musa disebut daun apa? Ya, kalau itu apa? Yang bisa ini. Kalau dulu ada yang kata gigi berdarah itu saya pernah ada petai Cina. Kalau bisa daun sirih tempel dan ini tuh dia berarti jalannya. Pasti 2 kali, dapat berapa hari, Nabi Musa sakit lagi. Nabi Musa berpikir, nggak perlu berdoa sama Allah. Pasti kita dikasih tahu itu lagi. Nabi Musa langsung ngambil daun itu, ditempelin, kata lagi berdoa sama Allah. Begitu tempelin, bukan sembuh, malah tambah sakit. Akhirnya baru bantu Allah, ya Rob, kok ini makin sakit, bukan sembuh? Apa kata Allah? Waktu yang pertama kamu bergantung berdiri kepadaku dan aku kasih jalan, karena biar bagaimanapun manusia pasti usaha pakai daun itu. Yang kedua, kamu sakit, kamu tidak lagi bergantung kepada diriku, tapi kamu bergantung kepada daun. Kata Allah, emangnya daun bisa nyubit? Yang nyubit itu aku, kata Allah. Itu. Jangan bergantung kepada benda, jangan bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak ada usaha. Tetap mesti ada usaha, tapi jangan bergantung kepada usaha itu. Tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia fitahir, fitihtiar, wallahu fitahir. Manusia hanya bisa berusaha, hanya Allah yang menentukan. Ya kan, sekarang silakan berusaha sebanyak-banyaknya supaya jadi. Tetapi jangan terlalu bergantung kepada usaha itu. Tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus menggabungkan antara usaha dan doa. Doa tetap jangan ditinggalkan, usaha tetap kita lanjutkan. Doa saja tanpa usaha salah, usaha doang tanpa doa pun salah. Mestinya kita gabungkan usaha dan doa. Orang yang usaha dan doa. Iya. Nah, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham untuk mendapatkan zuhud. Jadi dari Ibrahim bin Adham tadi begitu melihat orang yang utang aja di atas gunung dikasih di Allah. Apalagi kalau kita usaha. Dan akhirnya Ibrahim bin Adham yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian yang ada di Ibrahim bin Adham seorang pangeran dilepaskan pakaian-pakaian kerajaan. Langsung dia suruh ajudannya, sekarang kamu pulang ke istana. Saya akan pulang. Saya mau pergi ke Mekah untuk berhaji. Ibrahim bin Adham. Akhirnya seluruh harta yang dia miliki dia jual, ya, dia lepaskan, dia berangkat ke Mekah dengan zuhudnya. Maka kemudian beribadah, berhaji,
dan akhirnya menjadi ulama besar di bidang ilmu tasawuf, sehingga namanya dikenal. Setiap kitab-kitab tasawuf seperti Kamilul Ghazali, Kamilul Bukhari, kitab lain-lain dan sebagainya, ini seringkali muncul nama Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi dari seorang tabi'in. Nah, apa kata Ibrahim bin Adham ini? Sehingga untuk mendapatkan zuhud, satu, wa'aitul qabr muhisan wa'aisan mahimunisun. Aku melihat di kubur itu sepi, sunyi, tidak ada orang yang mau mengenai. Istri kita katanya cinta setia, bohong. Begitu kita mati di kuburan yang bohong. Anak-anak kita katanya sayang sama bapaknya, di dunia doang. Kita mati kagak mau mengenai. Harta kita semuanya kagak ada yang mengenai. Walaisa ma'imun disubur, saya belum punya teman yang bakal menemani di kubur. Apa teman yang bakal menemani kuburan? Kata Nabi, yatba'ul mayyita fi qabrihi salah satu. Ada 3 yang bakal ngikutin ke kuburan. Isnani yarji'ani wa yaqawahidu. Yang 2 pulang, yang 1 ikut masuk ke dalam. Apa yang 2 pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, diikutin sampai di luar rumah. Begitu kita masuk ke kuburan, kita diinjek-injek pulang semua, termasuk hartanya. Kalau orang kaya di awal diiringi sama mobil-mobil yang mewah, ya mobil-mobil yang mewah, antri ke kuburan. Sejak atas itu akan yang masuk kuburan berangkat. Ternyata yang setia yang cuma 1, bayang mewakili cuma 1 yang masuk ke dalam. Siapa? Amalnya perbuatan ketika dia hidup. Ini yang diikuti benar. Nah, amalnya masih umum. Yang dia punya amal baik, amal buruk. Amal baik, sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, zikir, nah itu yang baik-baik. Diikuti. Yang jeleknya itu juga. Main HP, ngadu ayat, ngomongin orang, ikutin dong. Apalagi ngelirik-ngelirik janda, dan ngelirik janda, gajah, kemudian belum membeda di kuburnya, itu ikutin dong amalnya, ikutin. Makanya kita nggak tahu amal kita baik atau buruk, yang tahu cuma kita. Orang bisa aja kita bohongin. Ada orang setiap dia keluar dari rumahnya dia pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai toga. Setiap orang manggilnya ustaz, bahkan kiai. Tapi ternyata subuhnya persiapan rumah pasal subuh. Jadi di dalam rumah dia sendirian, tidak bisa main, macam-macam pekerjaan pasien-pasien. Kan orang akan tahu. Orang tahunya apabila dia keluar pakai peci, pakai koko, pakai sarung, pakai sorban. Iya, setiap orang ketemu dia ngomongnya aneh-aneh, ya ada. Iya. Dan ini ada kenyataan. Buat cerita, nyata di kawasan Ciputat, UIN itu ada mahasiswi jurusan Islam. Setiap orang pakai kerudung, pakai jilbab.
Tapi setiap malam dia memasuki laki-laki kamarnya. Yang ada di sini. Gak tahunya dia sudah pelacur. Gak ada yang tahu. Ya, setiap dia keluar pakaiannya pakai jilbab. Kan semua orang yang pakai itu orang baik-baik. Tapi nggak tahu kenapa puasanya tiap orang dia jual diri sama orang. Model begini sekarang banyak. Ya, caleg mau nggak masuk ke rumah kiai ke ustaz, nggak ada ustaznya. Ya, pakai peci, pakai sorban, semua orang salaman, kalau kasih dan motor berusaha, padahal agamanya nggak sama. Ada nggak? Ada. Ya, agamanya nggak sama. Pakai peci, pakai sorban, datang ke kiai. Kemudian itu disambut sama sholat masalah nah tahu ada yang rasa itu lebih tapi tak ini dia nggak tahu dah agamanya terus tuh banyak model-model yang terus warai itu tarikat kawinan walaisa ma'izadun. Aku melihat setelah ini perjalanan yang sangat panjang dan aku berbuka. Perjalanan apa? Perjalanan kehidupan setelah mati. Sebab setelah kita mati kita akan dihidupkan. Sejak itulah kita akan mengalami kehidupan akhirat. Seluruh proses keakhiratan akan berlanjut dan ini sangat lama sekali. Berapa lama orang dikubur dalam kuburan? Orang yang mati dari zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang oleh 1.200 tahun lebih. Orang yang mati di zaman Prabu Siliwangi dikubur sampai sekarang sudah 500 tahun. Yang mati di zaman Belanda, yang mati di zaman kemerdekaannya sudah berapa tahun di kuburan. Coba kemana kita di daerah Asikera Jawa Tengah ada kuburan baru berbongkar jasanya keluar itu kayak putih masih ada tapi jasanya sudah penuh berlalu karena baru hari penuh berlalu semua. Iya. Saya kalau dari kuburan siapa ini? Tapi ada sudah puluhan tahun begitu pengalaman kuburan karena mau pindah jasanya masih utuh kayak uang kayak kapan masih utuh dan wangi. Dan sedikit terdapat mabuk mati. Ini kelas, nggak boleh kelas yang rumah dulu jangan, nggak betul ya. Ini kelasnya kelas, kita kotor jangan itu lah kerjain aja. Iya, kelas. Ada lagi yang namanya itu ibu-ibu. Itu data belajar lagi, guru ngaji, nenek guru ngaji, ibadah. Jadi ada yang kasih kolomnya, ada terima, ada kasih, dan menunggu gitu. Jadi masih namanya itu, tidak perlu mall main semua, ngaji. Walai sampai jatuh dan saya belum punya modal. Dan hal itu penting. Kalau kita mau bepergian, ya satu kita siapkan kendaraannya yang bagus, curhat, mesinnya, bannya, semuanya. Kata dokter, oke, ini motor bisa dibawa ke Jawa.
manusia. Nggak cukup cuma motor bagus, siapkan untuk bensinnya mesti cukup. Nggak cukup kita cuma cocok. Kalau mobil pasti ada ekolnya. Itu cukup. Kita harus itu. Kalau kita ke Semarang ekolnya berapa siapin, bensinnya berapa siapin. Itu aja belum cukup. Siapa? STNK-nya ada nggak? STNK ada, belum cukup. SIM-nya punya mana? SIM-nya ada, baru kita bisa berangkat. Itu pun helm belum dipakai, belum motor. Sabuk pengaman masih dipakai, belum mobil. Salah satu ada yang kagak ada, enak nggak? Ya enak. Salah satu nggak ada, SIM nggak senang. Begitu dia melihat, oh ada masa apa gitu. Dikira polisi udah takutan. Takutan, ada masa apa? Kan pegang satu sama polisi. Udah jauh, ada raja. Padahal kurang ya, kurang cuma satu kan situ lah. Yang lain kamu semua. Begitupun sama. Kalau kita akan masuk kuburan, siapa? Apa? Iman. Kalau kita ditanya oleh malaikat, razia kuburan itu malaikat. Razia kuburan malaikat siapa? Bukan nakir. Ditanya, mana sihnya? Ditanya, mana Tuhan? Siapa Tuhan? Bisa nggak jawab? Mana Nabi? Siapa Nabi? Bisa nggak jawab? Marimuka apa bapakmu? Marimuka apa iman kamu? Mati kepada siapa saudara kamu? Mati katakan kemana kita kamu? Bisa dijawab. Kalau SIM ada SNK, kata polisi silakan. Lanjut perjalanan. Kalau nggak ada dan nggak ada, sekarang langsung ditilang. Sidang benar. Ya kalau dulu polisi masih dia kompromi, kita bocah-bocah. Sekarang harus ditilang langsung. Oleh sekarang kita pakai satu pengaman aja pertama kalau tempat lampu kamera CCTV. Ya, aku yang kemarin motor itu. Kalau kita dikirim surat, kita boleh kendaraan, ada pelanggaran. Ya, sekarang itu. Nah, sini apa namanya tilang elektronik ini? Elektronik. Ya. Jadi penting tuh. Makanya kita sholat beresin. Kalau masih ada bukan sholat bayarin kodok silakan. Puasa, ya ibadah sedekah banyakin, zikir banyakin. Sholat nggak cukup dengan sholat wajib, tambah sholat sunnah, qabliyah ba'diyah. Apalagi ini sholat sunnah subuh. Saya kalau bertiga. Sebab Siti Aisyah ketika tentang keutamaan sholat sunnah fajar, kata Siti Aisyah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada katanya. Dunia itu punya kita semuanya. Kalau ditiru berapa tiru? Dibandingkan dengan pahala orang tersebut masih gedean pahala sholat sunnah subuh. Jadi sayang. Makanya oleh karena itu untuk subuh mah biasanya rada nama tinggi antara antara aja sama rumah. Jadi jangan buru-buru. Iya, kalau di kampung saya jadi baru petir. Kita habis ajar subuh. Itu ada yang membaca ya ayu ya ayu la ilaha illallah 40 kali. Ya ayu ya ayu la ilaha illallah 40 kali. Habis itu 40 subhanallah bihamdihi subhanallah la ilaha illallah subhanallah bihamdihi subhanallah la ilaha illallah 9 kali. Kalau di pemerintah ada 15 dari
jelas. Iya. Jadi baru benar Umar. Kenapa sih ada sebaik sunnah? Kalau di Mekah itu setengah jam. Di Mekah coba dah. Yang umroh, tanya yang haji umroh, coba dia. Coba haji setengah jam. Jadi ini Nabi pernah berkata kepada Bilal, kata Nabi dia Bilal, ij'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafrahul akhiru min akhihi. Hai Bilal, jadikan oleh kamu ukuran antara azan dan qomat kamu seukuran orang makan sampai selesai makan. Kira-kira berapa menit kalau buat kita makan? 10. Ya kalau 20 menit salah. Iya. 10 menit. Jadi kalau subuh kecuali maghrib. Kalau maghrib mah mesti dipercepat karena waktunya sedikit maghrib mah. Kalau ada kata-kata sholat sunnah itu yang kloter pertamanya. Jadi yang berarti syarat sudah. Jangan orang udah pada salam dia datang ke depan langsung berdoa apa? Kalau maghrib mah. Nah, kalau yang lain subuh, isya, dohor, asar, apalagi dohor, asar emang orang sedikit. Kalau 2 orang udah dihajar aja. Saya 3 orang empat. Iya, zamannya kan biasanya ada di apa tuh? Ada nggak ada nggak? Iya kalau belum ini jangan dulu cerai kasihan. Kasihan yang lain kan kita itu perjalanan. Jadi kalau kita cuma sunnah. Kecuali maghrib, kalau pengen sebar sholat sunnah maghrib masih di rumah. Ya, kalau kita pengen dapetin sunnah yang dari maghrib, azan sudah ada di sini. Standby di masjid, begitu selesai masuk sholat sunnah. Dengan orang-orang udah selesai semua, dia baru mulai. Iya, itu juga salah kalau begitu. Jadi ini kita punya surat ya. Orang itu jabar kalian, boleh saya berjanji. Aku melihat Allah yang memperkasa sebagai pemutus hukum. Di akhirat nanti pemutus hukum satu-satunya hanya Allah. Dan Allah sangat adil, yang berbuat dosa akan diadili oleh Allah sesuai dengan dosanya, yang berbuat ibadah akan diberikan ganjaran oleh Allah. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah oleh Allah. Ini hakim Allah. Makanya ada yang disallahu bi'akamil hakim. Hanya Allah lah hakim segala-galanya hakim. Tidak bisa bersombong, beda hakim dunia. Kita di dunia aja di hakim kita banyak bermasalah, semuanya bermasalah. Hakim MK bermasalah, hakim MK bermasalah, KPK karena takut kepalanya. Itu bermasalah. Polisinya sama takut. Tidak ada yang benar kita secara begitu. Bermasalah semuanya. Tapi Allah sangat adil hakim, tidak ada yang bisa dikurangi, tidak ada yang lebih, tidak bisa disebut apa. Jadi 3 macam ini yang menjadikan Ibrahim bin Adham menjadi orang yang zuhud. Zuhud tidak gandum terhadap dunia, bukan berarti tidak punya dunia. Ketika dia memiliki dunia atau mendapatkan dunia di tangan dia itu minallah ilallah, datang dari Allah dan mesti dikembalikan juga kepada Allah. Inilah orang mukmin. Makanya ayyul mal saleh biyadil wali saleh. Sebaik-baik harta yang saleh manakala berada di tangan seorang laki-laki yang saleh. Tuhan supaya saleh bahwa demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup dengan doa, barangkali para jemaah mau bertanya
Naim